Bayangkan, aku yang tidak tahu apa-apa harus menarik tiap-tiap kejadian masa lalu pada suatu tempat yang memiliki kejadian tragis. Sementara kebenarannya sudah tertutupi lintas generasi. Aku paham, semua sekarang pasti makin tertutup setelah semuanya masing-masing mencurigai satu sama lain. Ucapku dalam hati dengan tenang. Hampir saja aku kaget tidak lama Bapak masuk kamarku. Benar, hari semakin larut. Tumben Pak, ada apa? Tanyaku. Hampir sudah lama Bapak selalu menghabiskan waktu sore sampai maghrib di sini. Jawab Bapak singkat, tanpa melihat ke arahku dan duduk di kursi yang mengarah ke jendela. Gimana kondisi Bapak? Tanyaku mengalihkan obrolan. Karena aku juga pernah tahu cerita Bapak tentang hal ini dari Bima. Ketika pertama kali pulang dan kejadian suara perempuan yang sekarang aku ketahui namanya itu, sangkaanku. Kadang membaik, kadang memburuk, kadang tidak sadar apa yang terjadi. Tiba-tiba merasa lemas. Dokter sampai tidak tahu dengan apa yang terjadi pada Bapak. Jawab Bapak singkat. Tumben, benar-benar tumben. Bapak sedikit cerewet sore ini. Kenapa sih Pak penyebabnya? Penyakit Bapak apa? Tanyaku pelan. Kamu Putra, dengan nada perlahan dan tegas. Aku dibuat mematung diam tanpa berkata apapun. Kaget dan heran, Bapak benar-benar mengatakan itu. Aku penyebabnya? Tidak salah kalimat itu aku dengar. Benang merah yang aku rangkai. Jika kematian dulu benar kata Bima, di awal sebelum kematian kakek Apih dan nenek Ning keadaannya sama dengan sekarang, berarti kematian kakek dan nenek penyebabnya adalah Bapak? Apalagi Mang Ujang pernah bilang Bapak punya ambisi yang sama pada pabrik itu, sama denganku pada usia muda sekarang. Tapi kenapa aku yang jadi disalahkan Bapak? Sebentar lagi yang salah tidak akan bisa beralasan. Dan yang benar, aku yakin tidak akan benar-benar bisa memanfaatkan. Kenapa aku Pak? Harus jelas dong Pak. Gak bisa Bapak menyalahkan begitu saja. Lagian sebelum Bapak sakit, aku tidak di rumah. Jawabku menjelaskan dengan nada kesal. Bapak hanya terdiam, tanpa keluar sepatah kata pun. Tatapannya ke depan kosong. Sudah tidak ada tanda-tanda untuk bicara lagi. Kemudian aku berdiri untuk keluar kamar. Jika merasa salah, setidaknya meminta maaf, bukan malah menyalahkan begitu saja. Siapapun juga punya dosa, tapi tidak semuanya berani mengakui dosa itu, ucapku sambil berjalan keluar kamar. Sudah habis sabarku, tidak ada yang harus aku tunggu lagi. Menuju kamar ini. Rin, kamu di dalam? Ucapku sambil membuka pintu kamar. Dia aku lihat sedang melihat ke arah jendela duduk di kasur. Tapi dia tidak menjawab. Suasana sore semakin larut. Hanya tinggal sebentar lagi akan berkumandang azan maghrib. Segera aku rebahan di kasur ini. Sementara posisi Rini masih tidak berubah, membelakangiku, menyamping. Ini tidak biasanya, pikirku. Biasanya dia selalu protes kalau kasurnya aku tidurin gini. Malah ngelamun. Ngelamunin apa sih? Oh ya, terakhir obrolan di kamar kakak. Maksudnya gimana cerita Ningsih yang kamu tahu dan kakak berbeda? Padahal kakak belum cerita apa-apa pada kamu loh. Tanyaku pada Rini. Enggak kak, cerita kakak yang bener. Emang aku begitu kok. Jawab Rini perlahan. Maksudnya Rin? Tanyaku heran. Belum lagi Rini menjawab. Ibu sudah memanggil aku untuk segera sholat maghrib. Aku tinggalkan Rini seketika. Selesai menunaikan sholat maghrib, aku masih ingat kalimat Rini. Emang aku begitu kok. Dan membenarkan cerita Ningsih, walau dia belum tahu dan aku belum cerita.
Di pikiranku saat ini masih penasaran dengan kunjungan Mang Ujang ke rumah Bik Tami. Sebelum Bik Tami pergi malam ini menuju pabrik, aku harus bisa mengobrol dengannya lagi. Setelah pamit pada ibu, aku mau ke pabrik. Ibu sudah tidak biasa tanggapannya, lebih dingin, menjawab seadanya saja. Di halaman depan, terlihat Bi Ima sedang menyapu garasi mobil. Bi, ibu kok beda ya sama aku? Kenapa ya? Tanyaku. Jangankan Kak Aden, ke Bibi juga dari siang seperti itu. Biasanya banyak pikiran itu, Den, jawab Bik Tami. Ya udah kalau gitu, Bi. Kalau orang rumah nanyain aku ke pabrik ya, sahutku. Segera aku berangkat ke pabrik, melaksanakan tugasku. Walau ini malam yang kesekian kalinya, bagiku lebih terbiasa dan lebih tenang. Di jalan menuju pabrik, aku urungkan niat berkunjung ke rumah Bik Tami. Pikirku nanti juga bertemu di pabrik. Suasana malam sekitar jam 7 tidak membuat aku heran. Terbiasa mungkin kata itu yang tepat menggambarkan aku yang sekarang. Segera aku memasuki halaman dan memarkirkan motor di tempat biasa, depan ruangan penyimpanan. Semua pekerja sedang bekerja mengerjakan tugasnya masing-masing. Aku berjalan lewat luar pabrik menuju ruangan pembungkusan. Bi Cucu, Lisa, Epi, dan Bi Emma terlihat sedang mempersiapkan bungkusan dan lain-lain. Bik Tami belum datang, Bi, tanyaku pada Bi Cucu. Aden, biasanya kalau jam segini belum datang, dia tidak kesini, Den, jawab Bi Cucu. Oh begitu ya, ya udah Bi, silakan lanjut, jawabku sambil meninggalkan Bi Cucu. Segera aku mengecek semua pekerjaan, melihat catatan hari kemarin. Anehnya, Mang Toha dan Mang Deden melihatku biasa saja. Biasanya menyapa dan lain-lain, ini tidak sama sekali. Pikirku mereka memang benar-benar sedang sibuk saja. Duduk di teras belakang, melihat semua catatan pemasukan dan pengeluaran, tidak mengecewakan. Beberapa hari kurang dari 1 minggu penghasilan pabrik stabil, membuatku sedikit tenang. Tapi, aku kepikiran, apa karena kedatangan Mang Ujang ke rumah Bik Tami membuat Bik Tami tidak masuk kerja malam ini? Belum lama di teras ini, suasananya lebih tenang. Kesan menakutkan begitu saja tidak muncul lagi. Atau memang belum terlalu malam saja? Segera aku putuskan telepon Rini. Halo Rin, ucapku. Iya Kak, gimana? Maksud omongan kamu tadi sebelum maghrib, gimana soal Ningsi itu? Kakak heran. Masa kamu bilang cerita kakak yang bener, terus kamu bilang emang aku begitu kok. Aneh kamu ini, Rin. Hah? Orang aku tidur pas udah dari kamar kakak. Beneran tidur, jawab Rini heran. Dek. Lantas itu siapa yang duduk dengan wujud Rini? Serius Rin, jangan buat kakak takut ucapku. Beneran, pas kakak dipanggil ibu itu aku baru bangun Kak, beneran. Aku ingat benar itu Rini, posisinya membelakangi aku. Walau emang suaranya sedikit beda dengan Rini, tapi masa iya Rini tertidur? Ya udah, kakak kan belum cerita soal Ningsi yang kakak dengar langsung dari Bik Tami dan Bi Ima. Kamu tahu cerita Ningsi dari siapa? Tanyaku perlahan. Ibu cerita, kata ibu tidak ada sangkut pautnya dengan pabrik itu. Begitu Kak, jawab Rini. Benar saja, ada yang tidak beres dengan cerita ibu. Sekarang aku mengerti. Di satu sisi aku coba meluruskan, di satu sisi lain berusaha terus membenarkan cerita yang salah. Segera aku akhiri telepon dengan Rini, karena tidak akan benar, hanya akan membuat aku tidak fokus pada pikiranku saja. Niatku berkunjung ke rumah Bik Tami segera aku lakukan. Tanpa pamit pada Mang Toha ataupun Mang Deden, segera aku menaiki motor dan meninggalkan pabrik. Baru saja aku keluar melewati gerbang utama, aku berpapasan dengan Mang Ujang. Hanya suara klakson motor dari Mang Ujang saja, karena aku lumayan ngebut. Sampai di rumah Bik Tami, terlihat sepi. Assalamualaikum Bi, ucapku berkali-kali. Tetap belum ada jawaban sama sekali. Assalamualaikum, ucapku lagi. Waalaikumsalam, sebentar, jawab Bik Tami dan aku cukup senang ternyata Bik Tami ada di rumah. Seketika pintu terbuka. Aku cukup kaget melihat wajah Bik Tami tidak seperti biasanya.
Den, kirain bibi siapa? Jam segini udah malam, Den. Maaf lama buka pintunya. Ayo masuk, Den, ucap Bi Tami mempersilahkan aku ke dalam. Bi, kenapa nggak ke pabrik malam ini? Tenang, aku kesini hanya pengen mastiin bibi baik-baik saja kok, jawabku. Raut muka Bi Tami jauh dari biasanya, seperti memikirkan sesuatu. Dalam hatiku pasti ada sangkut pautnya dengan kedatangan Mang Ujang ke rumah Bi Tami. Gak apa-apa, Den, bibi lagi gak enak badan aja, ucap Bi Tami sambil membawakan air minum untukku. Bibi, aku mau bilang makasih. Entah setelah kepulangan aku dari rumah bibi pagi tadi malah akan membawa bibi pada masalah baru atau tidak, tapi aku tidak enak hati. Dan bibi kalau ada apa-apa jangan ada yang ditutup, bibi, tolong, sahutku menenangkan Bi Tami. Enggak, Den, udah, jangan berpikiran seperti itu, jawab Bi Tami yang berusaha terlihat baik-baik saja. Aku tahu, Bi, Mang Ujang sore tadi datang ke sini. Aku melihat motornya, Bi, ucapku pelan. Tiba-tiba suasana semakin canggung. Bi Tami menangis, meneteskan air mata. Bibi disuruh si Ujang, katanya perintah bapak, udah jangan kerja lagi di pabrik, Den, ucap Bi Tami sambil menangis. Ujang yang bilang? Siapa dia, Bi? Udah, jangan didengerin, Bi. Besok bibi kembali kerja lagi ya. Aku juga tahu itu gara-gara kedatangan aku kesini. Dan dia tahu kan, Bi? Tanyaku. Benar, Den. Bahkan si Ujang mengancam bibi kalau semuanya ada yang sampai tahu, katanya gitu, Den, ucap Bi Tami. Sebentar, bibi bilang kalau semuanya tahu. Apa masih ada yang bibi sembunyikan dari aku? Semuanya tahu gimana, Bi? Tanyaku penasaran. Enggak, Den. Sebenarnya, terbata-bata Bi Tami menjawab. Kenapa, Bi? Tanyaku lagi. Dulu banyak yang bilang yang menghamili Ningsi adalah kakek Aden. Tapi semuanya hanya seperti gosip yang tidak ada buktinya, Den, ucap Bi Tami. Suasana semakin hening. Aku benar-benar kaget dengan omongan Bi Tami. Pantas saja sampai mengancam seperti itu Mang Ujang. Bibi, sebentar. Ini harus jelas dan ada buktinya. Dulu itu bibi kata siapa? Tanyaku semakin penasaran. Dulu bibi ingat, hal itu bukan obrolan umum, tapi pekerja kakek dulu menghubungkan Ningsi datang ke pabrik untuk meminta tanggung jawab, Den. Tapi kabar itu hanya berkembang di pabrik saja, jawab Bi Tami tenang. Tapi Den, akhirnya semua itu hilang begitu saja. Bibi tidak tahu lagi. Yang sekarang kelihatan dan ketakutan hanya bapak dan Ujang, ucap Bi Tami melanjutkan. Iya, Mang Ujang sampai seperti itu. Tapi Bi, soal tempat pesugihan itu pastikan ada hubungannya juga dengan pabrik, tanyaku pada Bi Tami sambil menyalakan rokok karena suasananya makin lega. Tiba-tiba bibi tanyain hal aneh padaku. Nyium bau kembang, Den, tanya Bi Tami. Iya, Bi, coba aku tutup aja pintunya ya, ucapku sambil kemudian bangkit menuju pintu. Di depan rumah Bi Tami ada pohon mangga besar, membuat aku mematung ketika melihat sekitar. Dan sosok perempuan yang sama, persis aku yakin pernah melihat sebelumnya, ada di samping pohon membelakangi ke arah aku. Diam. Aku tidak bisa membohongi rasa kaget. Keringat mulai turun. Walau hanya beberapa menit, di bawah 3 menit aku melihatnya. Sangat gelap. Malam ini sangat benar-benar gelap. Tidak seperti biasanya. Den, kenapa aku malah diam di situ? Tanya Bi Tami membuyarkan pandanganku. Tidak apa-apa, Bi, jawabku kemudian duduk kembali. Sampai mana tadi, Bi? Ucapku kemudian. Soal pesugihan, Den. Bi Imah menarik nafas sangat dalam. Satu tempat dengan 2 kejadian. Satu kejadian tragis dan yang satunya perjanjian. Makanya seperti itu, Den, keadaan pabrik. Karena 2 kejadian itu di tanah yang sama, ucap Bi Tami sangat berat sekali. Belum sempat aku menjawab, ada telepon masuk yang aku tidak tahu dari siapa. Halo, siapa? Tanyaku. Den, ini Mang Toha, jawab Mang Toha terlihat gelagapan. Iya, kenapa Mang? Kirain siapa? Ucapku.
Barusan banget Mang Ujang diantarkan pulang sama Mang Abi yang kebetulan baru datang bawa mobil tarikan. Seperti biasa, Mang Ujang kecelakaan. Tangannya nggak tahu kenapa malah masuk ke tempat penggodokan. Kaget kemudian dia terjatuh ke belakang, kepalanya kena tembok gitu, Den. Sahut Mang Toha menjelaskan. Ya udah, Amang tolong kondisikan agar gimana caranya malam ini tetap produksi. Bentar lagi aku ke situ ya, Mang, jawabku. Aku menarik nafas dengan dalam. Kaget. Bi Tami heran dan bertanya ada apa. Aku menjelaskan Mang Ujang kecelakaan di pabrik dekat tempat penggodokan. Bi, aku harus ke pabrik, kemudian ke rumah Ujang malam ini juga, ucapku terburu-buru. Malam ini biarkan pabrik suruh Toha yang urus. Setelah ke rumah Ujang atau sebelumnya datang Kiai Haji, temannya Haji Roy Juragan Kedelai itu, Den. Ini alamatnya lumayan jauh, ucap Bi Tami sambil memberikan secari kertas. Untuk apa, Bi? Jawabku heran. Bibi dengar ketika malam itu Aden pulang karena bapak sakit dan lain-lain. Dari obrolan si Ujang ke si Toha di pabrik, kemudian Bibi tanya sama si Toha, siapa Kiai itu? Kata Toha, itu anak Kiai Haji yang dulu pernah datang ke pabrik. Kemudian dengan alasan untuk saudara Bibi minta alamat. Ingat sama Aden, sahut Bi Tami menjelaskan. Malam semakin larut. Aku melihat handphone sudah jam 10 malam. Segera aku kabarin Mang Toha untuk mengurus pabrik malam ini, dan aku akan berkunjung ke rumah Mang Ujang. Ya udah, Bi, makasih. Aku langsung ke rumah Kiai Haji kayaknya, Bi. Gak apa-apa, ke Mang Ujang bisa pulangnya aja, ucapku pada Bi Tami sekalian pamit. Baru saja aku menaiki motorku, telepon masuk dari ibu. Iya, Bu, kenapa? Ucapku. Kamu ke rumah Ujang sekarang. Kalau tidak tahu rumahnya, minta antar Toha, Put. Barusan dapat kabar katanya cilaka di pabrik, sahut ibu. Iya, mau Bu, malaman. Mungkin ini mengurus dulu lain-lainnya, jawabku berbohong. Ya udah, bilang juga pada istrinya. Palingan bapak sama ibu besok baru bisa ke sana ya, pesan ibu. Baik, Bu, jawabku singkat. Aku masih bingung untuk ke rumah Mang Ujang atau berkunjung ke rumah Kiai Haji terlebih dahulu. Di sini aku dilema. Walau Mang Ujang ada obrolan yang belum beres denganku, sementara sekarang mungkin dia sedang butuh bantuan. Sementara malam semakin larut, tanpa memikirkan apapun lagi, aku segera menuju rumah Kiai Haji saja. Pikirku nanti di sana baru aku telepon Mang Abi untuk menanyakan kondisi Mang Ujang. Perjalanan malam menuju rumah Kiai Haji lumayan jauh, sekitar 45 menit. Sepanjang jalan aku hanya berpikir, mungkin ini adalah jawaban yang dikasih Tuhan untuk aku mengikutinya saja. Bayangkan, dari awal kepulanganku sampai malam sekarang, seperti harus terseret paksa pada kondisi seperti ini. Setelah 2 kali bertanya pada warga sekitar, benar saja, aku sudah di depan rumah Kiai Haji, dan kebetulan pintu rumahnya masih terbuka. Padahal ini sudah jam 11 malam lebih. Assalamualaikum, ucapku depan pintu rumah Kiai Haji. Rumahnya terbilang luas. Sepertinya di samping rumahnya itu adalah pesantrenan besar. Aku melihat sekeliling rumahnya sangat nyaman sekali. Waalaikumsalam. Nak Putra, silakan masuk, ucap Pak Kiai yang pernah berkunjung ke rumahku dengan Haji Roy. Aku masih ingat wajahnya. Segera aku cium tangan. Pak Kiai Hajinya ada, Pak, ucapku. Ada. Kebetulan Bapak baru saja ada undangan pengajian dan baru saja sampai bareng saya. Setelah menunggu lumayan lama, akhirnya Pak Kiai Haji datang. Aku melihatnya baru pertama kali. Usianya seperti seumuran kakek, jauh lebih muda, sedikit mungkin. Ini cucunya Api. Ya Allah, sudah besar sekali ya sekarang. Saya tahu kamu dari kecil segini nih. Ucap Kiai Haji dengan nada bercanda. Iya, Pak Kiai Haji. Maksud saya kesini pengen ngobrol dengan Pak Kiai Haji, jawabku sambil cium tangan. Mari, di sana saja sambil santai. Kebetulan saya juga belum bisa tidur, seperti bakalan ada tamu gitu. Ternyata kamu ya.
Hehehe, sahut Kyai Haji. Kemudian aku diajak ke teras samping rumah, menghadap ke kolam yang cukup nyaman sekali. Kemudian Pak Kyai Haji menyuruh anaknya untuk meninggalkan kami berdua dan menyuruh untuk membawakan minum. Jadi gimana nak? Biar tidak canggung panggil aja saya Yai. Nama gelar itu terlalu berat untuk saya yang masih kotor ini, ucap Yai Haji. Bagaimana dia bisa merendah masih kotor? Apa kabar aku yang kadang urusan agama masih aja sering terabaikan sengaja? Begini Pak Yai, setelah kepulanganku libur kuliah, aku dapat amanah dari ibu dan bapak mengurusi pabrik tahu peninggalan bapak. Dan di sana aku membenarkan banyak sekali gangguan, apalagi padaku. Entah karena niatku mungkin ingin mengetahui misteri di balik pabrik itu ya, ucapku menjelaskan perlahan. Hehehe, kamu adalah yang pernah kakek kamu ceritakan putra. Bahkan Yai masih ingat ucapan kakek kamu sebelum meninggal. Di tangan kamu ini sekarang adalah pertanggung jawabnya, sahut Yai Haji dengan tenang. Biar tidak bingung begini ya. Dulu di situ ada tempat di mana orang-orang mencari peruntungan dengan bersekutu dengan makhluk yang dilarang Gusti Allah. Kebetulan sekali tempat itu dulu sekali masuk ke tanah kakek kamu, pemberian buyut kamu. Kakek kamu Apih meminta bantuan saya agar pabrik itu bisa diperluas ke arah sana. Kalau tidak salah sekarang adalah kobakan pembuangan. Masih begitu? Ucap Yai Haji menjelaskan. Masih Yai Haji, tempatnya masih begitu, ucapku, yang kemudian ingat apa yang dikatakan Bi Tami dan Bi Imah kepadaku. Nah, akhirnya itu berhasil. Walau kemungkinan resikonya penunggu makhluk gaib di sana tidak suka tempatnya diganggu, akhirnya mereka pindahlah ke pabrik itu dan kesal pada kakek kamu, termasuk saya, karena telah mengganggu tempat mereka, ucap Yai Haji. Suasana semakin tegang. Aku seperti siap dan tidak menerima apa yang dikatakan Yai Haji padaku. Padahal hal inilah yang ingin sekali aku tahu. Yai Haji menyalakan rokok, kemudian menawarkan air minum yang dibawakan anaknya untukku, dan mempersilahkan aku merokok juga. Karena tidak enak, aku hanya mengiyakan saja. Lalu Pak Yai, tanyaku semakin penasaran sekali. Setelah kemarin anak Yai berkunjung ke rumah bapak kamu, Wijaya Kartakusuma, Yai nanya, siapa yang sekarang mengurus pabrik itu? Dan anakku bilang, kamu anak lelaki Jaya yang paling besar. Dan Yai yakin kamu bakalan berkunjung ke sini karena Yai paling tahu kenapa puluh-puluh tahun pabrik itu seperti itu, jawab Yai Haji menjelaskan. Bapak sebenarnya sakit apa Yai? Aku tidak pernah dikasih tahu sama sekali sama keluarga, tanyaku pelan penasaran. Sama seperti sakit kakek dan nenek kamu sebelum meninggal. Gangguan makhluk gaib yang memiliki dendam pada keluargamu, tapi bukan dari makhluk gaib yang dari bekas tempat pesugihan dulunya. Kamu juga pasti sudah tahu satu nama bukan? Tanya Yai Haji. Dek, aku kaget. Iya, pasti Ningsih. Ningsih, ucapku pelan. Yai tidak setuju datangnya penyakit dan kematian dari makhluk seperti itu, karena semuanya milik Gusti Allah di bumi ini, segalanya. Tapi kepercayaan dari keluarga kamu juga yang menyebabkan diaminkannya kejadian itu dengan tragedi Ningsih di dekat pabrik itu. Walau ada dosa masa lalu dari kakek kamu yang kemudian membuat Yai angkat tangan dan hanya bisa berdoa meminta ampunan pada pencipta jika mengingat hal itu, ucap Yai Haji dengan pelan. Aku meneteskan air mata karena sangat merasa berdosa atas kesalahan kakek, nenek, dan bapak akan kejadian masa lalu itu. Apa aku salah ingin mengetahui semuanya dan selanjutnya pabrik itu baik-baik saja? Tanyaku pada Yai Haji. Tidak ada yang salah untuk kebaikan putra. Malah Yai senang di umuran kamu sekarang berani menanggung masa lalu. Kamu tahu satu hal, kenapa Ningsih masih saja terus mendatangi kamu? Tanya Yai Haji. Aku yang harus meminta maaf dan aku tahu yang sebenarnya, jawabku pelan sekali. Itu benar.
Kamu harus tahu yang sebenar-benarnya. Ningsih memilih mengakhiri hidupnya di dekat pabrik itu karena ada dosa kakek kamu yang aku yakin kamu juga sudah tahu, karena kabar kematiannya dulu ditutupi sampai zaman bapak kamu. Dia makanya seperti itu. Saran Yai, doakan orang-orang yang sudah duluan meninggalkan kita. Hanya itu permintaan maaf yang paling benar, jawab Yai Haji dengan tatapan kosong, penuh penghayatan sekali. Baiklah Yai, jika itu saran dari Yai Haji, akan saya lakukan. Cuman apakah bapak akan sembuh Yai? Dan Yai tahu soal Mang Ujang? Tanyaku. Kematian semuanya kehendak Gusti Allah. Semoga setelah apa yang akan kamu lakukan, semuanya akan menjadi baik. Iya, Ujang, Yai tahu. Dia orang kepercayaan bapakmu yang menyembunyikan tragedi sebenarnya. Makanya Yai dengar dari anak Yai katanya tadi sebelum kamu kesini dia cilaka. Ibu kamu yang telepon anak Yai, jawab Yai Haji. Aku terdiam mendengar semua yang dikatakan Yai. Sudah cukup mungkin mimpi-mimpi dan segala kejadian yang pernah kamu alamin bukan berada dalam yang kamu sebut misteri putra. Itu pertolongan Gusti Allah untuk kamu. Sebelum kamu masuk, sosok Ningsih ikut sampai halaman depan. Dan semua sosok wanita yang kamu tahu dari mimpi dan nyata itu benar adalah dia, saud Yai Haji dengan perlahan. Hal itu membuat aku diam tanpa berkata apapun. Dan aku sangat percaya dengan apa yang dikatakan Yai Haji padaku. Lalu saya harus bagaimana sekarang Yai? Tanyaku gemetaran. Besok Yai juga akan berkunjung ke rumah kamu. Yai bisa rahasiakan semua ini, kedatangan kamu ke sini, karena Yai yakin kamu akan mendengarkan dan melakukan saran Yai demi kebaikan semuanya, dan akan baik-baik saja. Sebelum pulang, minumlah air itu, ucap Yai Haji menunjuk pada air putih. Aku dibuat kagum dengan kebijaksanaan Yai Haji dengan segala pepatahnya. Perkataannya selalu memiliki makna. Setelah meminum air yang disarankan Yai Haji, aku bergegas pamit, pulang menuju pabrik. Dini hari ini juga aku harus mengurusi pengiriman pabrik. Sepanjang jalan, aku lega. Dari mana saja cara Tuhan memberikan jalan untuk sebuah kebaikan. Walau aku harus berhadapan langsung dengan ketidakbaikan dulu untuk mengetahui hal ini. Perjalanan pulang terasa lebih cepat sekali. Setelah melewati beberapa jalan yang sama dengan keberangkatan, aku sudah sampai di pabrik. Terlihat beberapa pekerja sedang menaikkan tahu ke mobil, dan yang lainnya juga sedang sibuk. Kedatanganku di jam segini membuat mereka kaget. Mungkin melihat lelah dari raut mukaku, segera aku parkirkan motor dan mendatangi Mang Toha. Gimana Mang? Aman? Tanyaku masih capek sekali, terlalu banyak pikiran. Aman Den, alhamdulillah. Target sama dengan hari kemarin. Walau Amang baru pertama kali ngurus ngitung dan lain-lain. Ini catatannya Den, jawab Mang Toha. Mang Ujang gimana? Mang Abi mana? Aku harus tahu soal dia, ucapku. Kirain Amang Aden ke rumah Mang Ujang. Mang Abi di teras Den, kayaknya lagi ngopi, jawab Mang Toha. Segera aku masuk ke pabrik. Suasananya jauh lebih baik, walau kesan gelap dengan cahaya secukupnya saja. Yang membuat aku nanti jika semuanya sudah jelas, akan aku rombak pencahayaan ini, pikirku sambil berjalan menemui Mang Abi. Mang, sapaku pada Mang Abi. Habis dari mana? Amang tungguin di rumah Mang Ujang, kirain mau kesana tadi tuh, katanya Toha juga kasih tahu Aden, jawab Mang Adi sambil menyodorkan kopi. Sebelum aku menjawab, aku menyalakan rokok karena sudah tidak tahan setelah obrolan menegangkan di rumah Yai Haji. Itu Mang, aku nemuin dulu temen barusan. Sama pentingnya Mang. Besok pagi atau sepulang dari sini aku ke rumahnya. Di mana rumahnya? Aku tidak tahu, tanyaku. Kemudian Mang Abi menjelaskan jalan-jalannya dan aku tahu beberapa patokannya. Sepanjang jalan setelah kecelakaan tadi, Mang Ujang tangannya masuk ke dalam wadah sana Den. Pasti panas sekali tangan kanannya, melepuh gitu, tapi tidak terlalu parah. Katanya lagi melamun gitu Den. Terus kaget ke belakang terjatuh, kepalanya kena tembok sana, ucap Mang Abi menjelaskan dan menuju ke ruangan pembakaran. Lalu Mang,
Tanyaku lagi. Lalu Mang Ujang merasa bersalah dan punya dosa sama Aden. Walau pas Amang tanya, tidak menjelaskan lagi, jawab Mang Abi. Karena muatan mobil sudah siap berangkat, Mang Abi izin padaku untuk bekerja. Setelah Mang Abi berangkat, aku hanya bisa melamun di sini, di teras belakang pabrik, memandangi kobakan, beberapa pohon jati, dan melihat sekeliling. Terbayang olehku dulu seperti apa di tahun ujung kampung ini, yang dulunya tempat kakek terdapat 2 kejadian tragis dan ada dosa masa lalu itu. Aku melamun teringat ucapan sama yang diucapkan Bitami dan Yai Haji. Tanggung jawab kakek terhadap Ningsih. Apa kakek dulu yang membuat Ningsih mengakhiri hidupnya dengan cara itu? Di sini bersambung. Nantikan jawabannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih QRTPing. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Saya mohon maaf kalau ada salah kata ya atau salah pengucapan. Dan saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.